Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita senang, kita bahagia karena Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita. Dan hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum kita memulainya, mengawalinya, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan makanan rohani yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih karuniamu kepada kami khususnya sepanjang malam hari ini, dan juga kami sangat bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kemenangan. Karena itu kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami, menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan, sukacita dan sejahtera untuk kami dapat bekerja, melakukan aktivitas kami, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Oleh karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu waktu yang singkat ini. Kiranya kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini sebuah ayat yang sudah biasa kita tahu, dan ini salah satu ayat favorit saya dan kita semua karena ini ada di dalam lagu ya. Nah, yaitu Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak perlu baca ulang karena saya yakin dan percaya kita sudah menghafal ayat ini, minimal sudah tahu karena lagunya juga sudah ada. Nah, saya melihat ini adalah suatu pernyataan, suatu proklamasi, suatu ungkapan dari satu ungkapan dari yang namanya Raja Daud. Kita tahu Daud sebelum dia menjadi raja, setelah dia menjadi raja, kehidupannya penuh dengan pergulatan, dalam tanda kutip ya, penuh dengan pergumulan. Dia menghadapi apa yang dia katakan di sini, bahaya. Dia menghadapi bahaya, tapi hebatnya kita membaca bahwa Daud itu meyakini Allah hadir dalam kekelaman. Allah hadir dalam bahaya. Luar biasa saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya kita pun mungkin mengalami atau sedang mengalami keadaan bahaya, keadaan gelap, hidup terasa gelap, hidup terasa susah, hidup terasa menderita, atau mungkin merasa kesepian, merasa ditinggal oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, sesungguhnya tidak demikian. Nah, kata lembah kekelaman di sini dalam bahasa Ibrani adalah salmayet, yang artinya bayang-bayang maut. Artinya kayaknya sudah dengan bahaya itu, bahaya yang mengancam Daud, bahaya yang mengancam kita itu, kayaknya maut itu dekat gitu loh, bayang-bayang maut. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud menunjukkan bahwa iman tidak menghindari yang namanya penderitaan, bayang-bayang maut atau bahaya, tetapi dalam keadaan seperti itu Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita seperti Daud, tadi saya mengatakan sebelum dia menjadi raja, kita tahu bahaya yang mengancam dia. Memang dia seperti hidup dalam kegelapan. Kita tahu ceritanya bahwa dia seorang gembala. Seringkali ya, dia sendiri mengatakan kepada Saul, hamba ini terbiasa menghadapi binatang buas. Ketika binatang buas mau menerkam, memakan domba gembalaan saya, maka saya akan maju dan saya akan mengalahkan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, binatang buas yang mau menerkam domba yang dijaganya bukan hanya mau menerkam, tapi itu juga menakutkan bagi Daud. Kita tahu cerita Daud bahwa dia lari dari
tempat persembunyian ke tempat persembunyian berikutnya. Ya, dia dibenci oleh Raja Saul, dia ingin dibunuh sehingga dia sembunyi ke satu tempat ke tempat yang lain. Nyawanya terancam. Inilah yang disebut dengan apa? Bayang-bayang maut. Inilah namanya kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tapi dia dalam hal itu berkata apa? Aku yakin Tuhan besertaku. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa kesepian. Jangan pernah merasa Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir. Dia omnipresent. Dia selalu ada. Dia selalu hadir bagi saudara dan saya. Dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan sakit atau sehat. Dia ada bagi saudara dan saya. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah yang hadir. Perhatikan di sini. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pernah mendengarkan kata gada dan tongkat di sini. Memang itu yang biasa digunakan oleh seorang gembala. Dan tongkat itu di ujungnya itu ada semacam saya lupa namanya, tapi itu bunyi. Jadi kalau dia jalan itu akan bunyi, dan bunyi itu akan didengar domba, dan domba-domba itu akan merasa nyaman. Karena apa? Karena ternyata gembalanya ada di sekitar dia. Nah, demikian pun dengan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi itu gadamu dan tongkatmu itu masalah-masalah itu yang memberikan penghiburan bagi kita. Itu seperti bunyi lonceng tadi ya, semacam lonceng itu. Semacam lonceng yang ada di ujung tongkat itu, yang bunyi itu. Nah, jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi ini itu semacam lonceng yang berbunyi, yang menandakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa Allah ada, bahwa Allah hadir, ya, Dia beserta kita. Tapi selama ini kita berpikir negatif kan? Kita berpikir bahwa masalah persoalan pemerintahan itu seolah-olah menunjukkan Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Tetapi hari ini kita belajar, itu seperti gada dan tongkatmu, seperti lonceng yang ada di ujung tongkat tadi yang berbunyi. Jadi masalah itu berbunyi dalam tanda kutip dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita, dan bunyi itu memberi peringatan kepada kita, memberi sinyal kepada kita, Tuhan ada, Tuhan beserta kita. Ya, jadi masalah itu yang Tuhan izinkan terjadi, itu sinyal bahwa aku ada dan aku akan menolongmu, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu, aku akan memberkatimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman yang seperti ini, inilah yang disebut dengan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman dalam bahaya maut sekalipun. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tidak ada ketakutan dalam kehidupan kekristenan. Karena apa? Karena Allah selalu ada bagi saudara dan saya, bagi kita. Dia menjaga dan melindungi kita. Kalau kita mengacu lagi, kita melihat kepada perjanjian baru. Nah, ketika Yesus lahir dikatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Ini mempertegas benar apa yang dikatakan oleh Raja Daud, oleh Daud. Nah, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Sekali lagi, dia mengimani, dia meyakini Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, sekalipun dalam bahaya yang mengancam kehidupanmu. Saya yakin kita mungkin tidak seperti Daud, ya, sampai bahaya mengancam hidup kita, tapi mungkin kita punya masalah pergumulan. Sekali lagi, Tuhan ada beserta kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Bapa, karena kini kami tahu Engkau selalu ada bagi kami. Kalau Daud bisa memproklamirkan, menyatakan, membuat suatu pernyataan bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah bahaya, dia tidak takut. Dan dia berkata, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Kami percaya engkau selalu ada bagi kami dan menghibur kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah jauh dari kami.
Demikian pun setiap kami yang mendengar. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah Tuhan segala pergumulan persoalan kami, Tuhan Engkau berikan jalan keluar jawaban bagi kami. Biarlah kami muncul sebagai pemenang, karena kami milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, bagi mulai segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.